Antisipasi klaster COVID pasca Lebaran, pemerintah Kota Surabaya menginstruksikan camat dan lurah aktif melakukan tracing tingkat RT dan juga RW, khususnya pada warga yang habis mudik Lebaran. Seiring banyaknya pendatang imigran yang bertepatan dengan momen Lebaran, memicu kembali bertambahnya kasus aktif COVID-19, ditambah adanya indikasi klaster mudik. Mengantisipasi hal tersebut, sesuai dengan instruksi Presiden, pemerintah Kota Surabaya meminta kecamatan dan kelurahan untuk melakukan tracking warga, khususnya bagi mereka yang telah melakukan mudik Lebaran. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, juga menginstruksikan kepada seluruh camat dan lurah aktif dalam memantau warga yang dinyatakan positif klaster Lebaran untuk memastikan agar tidak keluar rumah guna meminimalisir penyebaran lebih luas hingga warga tersebut dinyatakan negatif COVID. Selain itu, mantan Kepala Bapeko Surabaya ini juga meminta warga untuk tidak takut melakukan swab antigen. Pasalnya, semua biaya swab antigen akan ditanggung pemerintah Kota Surabaya. Pak, ini loh terkait arahan dengan camat dan lurah. Ini apa saja Pak yang menjadi poin penting untuk kecamatan dan kelurahan? Satu, yang pertama terkait dengan pengarahan Presiden kemarin bahwa ekonomi harus naik karena kita 7% begitu kan. Harapan kita di tahun kuartal kedua di tahun 2021. Tetapi dengan naiknya ekonomi ini, COVID-nya jangan naik. Secara otomatis berarti harus ada protokol kesehatan dan vaksin. Sehingga pengarahan sama camat, lurah, dengan tadi insya Allah dihadiri dan Ramil, Kapolsek, itu saya sampaikan bahwa lurah dan camat ini harus menguatkan peranan dari Satgas COVID di masing-masing RT. Kalau ada yang kena ketika ada di tracing, maka yang di tracing ini tidak boleh keluar rumah sampai dengan hasil swabnya itu negatif. Sebelum hasil swabnya keluar, dia tidak boleh keluar rumah. Dan semuanya akan ditanggung oleh pemerintah. Yang kedua, terkait dengan pemberian vaksin. Saya sampaikan sesuai dengan arahan Gubernur kemarin, semakin cepat vaksin itu dihabiskan atau disuntikkan, maka semakin banyak kita akan turun, diberikan lagi. Karena itu kecepatan vaksin ini yang kita tadi koordinasikan. Karena apa? Masih ada sekitar 50.000 lansia di Kota Surabaya, meskipun kita jumlahnya banyak ya, sudah berhasil kalau di tingkat provinsi kita yang pertama lah. Tapi kan masih ada 50.000 lansia yang belum. Ini adalah, beliau-beliau ini adalah rentan terhadap COVID-19. Sehingga saya minta Pak Lurah, Pak Camat untuk mendatangi, memberikan penjelasan bahwa pemberian vaksin ini itu tidak membahayakan, tapi memberikan dampak agar beliau ini tidak lagi rentan terhadap COVID-19 untuk pencegahan. Terkait juga nanti yang turun kepada pelayanan publik. Saya katakan, semua orang yang ada di Surabaya yang melakukan pelayanan publik itu harus diberikan vaksin terlebih dahulu. Siapa itu? Bisa jadi yang punya toko kelontong, bisa jadi, mohon maaf, yang jualan bakso, biaya keliling kan. Kalau orang ini sakit kan semuanya sakit, meskipun dia bukan orang Surabaya tapi kos nang Surabaya, total bakso. Nah, ini harus tahu semua ini artinya. Ini yang kita harus sikat hajar dulu dengan vaksin. Karena apa? Dia keliling. Yang saya khawatir adalah ketika mereka punya pemahaman harus orang Surabaya dulu, tapi ya ini untuk keamanan warga Surabaya. Jadi siapapun yang melakukan kegiatan di Surabaya itu yang harus kita lakukan vaksin. Nah, kolaborasinya tadi saya sampaikan, sehingga tadi saya sampaikan kepada camat juga harus ada penurunan dari zona oranye menjadi berapa hari menjadi zona kuning. Zona kuning menjadi berapa hari menjadi zona hijau. Karena apa? Karena insya Allah saya minta camat sebagai dan lurah sebagai pemimpin wilayah itu bisa melakukan inovasi untuk mengurangi posisi ini sehingga bisa berbeda-beda. Itu aja. Pak, tadi selain tracking, antisipasi klaster